Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja. Jadi acara diskusi santai selama 1 jam ke depan. Persembahan dari Departemen Obstetri dan Gynekologi UNER bekerjasama dengan UPI dan di Surabaya dan menghadirkan staf-staf dari Masjid Universitas Erlangga dan juga Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo. Dan pada minggu ini adalah dari divisi urogynekologi rekonstruksi. Dan telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu yang pertama guru kita semuanya, Dr. Hari Paraton, spesialis organ, subspesialis rekonstruksi, dan nanti yang akan bertindak selaku narasumber bersama dengan Dr. Tri Hastono Srihadi, spesialis organ konsultan guru ginekologi rekonstruksi, dan juga nanti dimoderatori oleh Dr. Dimas Fitra, spesialis organ endometrium. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa ikut hadir serta berpartisipasi bertanya melalui fitur Q&A, kolom chat, atau juga bisa dengan fitur raise hand. Dan kami persilakan juga untuk mengakses laman pelataran sehat nanti sampai hari ini maksimal pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Dan mohon maaf pada kesempatan kali ini Dr. Brahma selaku Ketua Departemen Pekalongan, maka kami langsung persilahkan kepada Dr. Dimas selaku moderator untuk bisa membawakan acara diskusi selama 1 jam ke depan. Kepada Dr. Dimas kami persilakan. Ayo dok. Baik, terima kasih Dokter Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk para senior, para sejawat sekalian. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan topik yang cukup menarik ya. Bagaimana cara mencegah cedera traktus urinarius pada operasi ginekologi. Dan kita sudah bersama dengan Dokter Hari Paraton. Selamat pagi Dokter Hari. Selamat pagi, Dan juga Dr. Dimas. Dokter Tri Hastono. Sejawat sekalian, kita tahu bahwa kita rutin melakukan operasi ginekologi dan mungkin salah satu komplikasi ya yang bisa terjadi adalah cedera traktus urinarius, dan mudah-mudahan pada diskusi pada pagi hari ini bisa menambah wawasan kita bagaimana untuk upaya-upaya prevensi atau mungkin deteksi dini atau mungkin perawatan pasca eh, tindakan mungkin, sehingga bisa mengoptimalkan pelayanan kita terhadap pasien kita sehari-hari. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan terlebih dahulu Dr. Hadi Paraton untuk menyampaikan materinya, Dok. Ya, selamat pagi, Dr. Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Tri. Selamat siang, teman-teman yang ada di daerah timur. Selamat pagi yang ada di daerah tengah, daerah barat. Hari ini ada hari kebahagiaan untuk Urokin ya, karena Prof. Eti hari ini dilantik sebagai Dekan FK UA yang baru. Selamat, sukses, dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Baik, pagi hari ini teman-teman semuanya, saya senang sekali bisa menyapa teman-teman dan sharing tentang uroginekologi. Izin saya untuk kok filenya kok hilang. Oh ini apa? Ya, baik. Kali ini topiknya adalah komplikasi cedera organ urinarius pada operasi ginekologi, dan kita akan membahas dua saja, yaitu ureter dan buli-buli, vesika urinaria. Jadi bukan uretra, kita tidak bahas pada pagi hari ini. Baik, teman-teman semuanya, pasti kalau banyak operasi sekali dua kali akan menjumpai kasus komplikasi ini. Kata-kata senior-senior itu kalau tidak pernah komplikasi itu ada dua, pasiennya masih belum banyak jadi masih junior, atau sudah senior tapi tetap jarang operasi kan. Baik, jadi artinya eh, komplikasi ini ya merupakan bagian dari pekerjaan kita. Yang penting bagi kita adalah
tahu sejak dini kalau ada komplikasi dan tahu kasus-kasus yang sangat berisiko terjadi komplikasi. Nah, ini mari kita bahas satu-satu ya. Baik, sekarang kita dari angka kejadiannya dulu. Kita lihat bahwa prosedur komplikasi pada ureter dan vesika urinaria itu nggak banyak kok ya. Pada fisika itu lebih banyak, 1,2%, dan pada ureter itu 0,03 sampai 2% pada histerektomi abdominal, sedangkan histerektomi vaginal lebih kecil justru ya. Kenapa kok histerektomi vaginal itu lebih kecil? Karena kita pada waktu semua prosedur itu jaringannya kita tarik ke arah ventral, ke arah depan kita, sehingga ureter itu menjauh. Karena ureter itu kan difiksasi oleh organ retroperitoneum, dia berada di luar, sehingga dia terfiksasi oleh peritoneum, dan pada waktu setiap prosedur operasi, ureter itu selalu jauh dari lapangan operasi. Demikian juga pada histerektomi laparoskopi, vesika urinarianya lebih kecil, tetapi ureternya 0,2 sampai 6%. Ini Dokter biasanya Hari, terjadi. slide-nya belum jalan, dok, menurut saya, dok. Oh ya, belum jalan. Iya, dok, masih di halaman pertama, dok. Aku harus melakui. Ini sudah, Belum, dok. sudah dok. Biasanya Ini sudah pakai jalan. Apple itu. Kadang ada lag antara yang ditampilkan sama itu biasanya Apple. Oke, Izin dok, izin dokter apa saya bantu share screen dok? Ya boleh, boleh. Oke, baik. Saya stop share. Nggih, dok, mungkin stop share dulu. Nggih, siap. Oke. Sudah ini? Nggih, masuk, dok. Oke, jadi ini kembali lagi, ini adalah angka kejadiannya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi histerektomi pervaginam itu lebih resikonya lebih kecil ya. Slide, next. Nah ini juga kita bisa kategorikan ini iatrogenik ya, makanya judulnya juga satu penelitian di tahun 2024. Ini iatrogenik diagnosis, jadi ada 300 kasus di iatrogenik, ya, kecelakaan saat operasi, dan ini angka-angkanya bagus sekali. Jadi pada operasi apa saja injury ureter itu ya, kita lihat di sini angkanya yang tertinggi kalau dilakukan debulking, yaitu operasi masif pengangkatan tumor di daerah panggul. Biasanya adalah operasi dengan CA ovarian ya. Kemudian ini juga post operative recognition-nya juga ini satu hal yang harus dihati-hati. Ternyata kejadian cedera ureter dan vesika ureter injury itu pasca operasi. Jadi sudah ditutup ya, yang sedangkan bladdernya 39. Jadi hati-hati, setelah operasi itu diyakinkan memang ureter itu tidak ada cedera. Kemudian ini juga pelvic adhesi ya. Pelvic adhesi itu bladder injury-nya sangat kecil karena ada di depan, tetapi pelviknya hati-hati 93% ya. Jadi ini prevalensi artinya. Jadi dari semua kejadian adhesi 93% yang cedera itu ada di ureter. Karena ini di bagian belakang. Jadi terutama pada endometriosis, kalau kita sering bermain-main dengan endometriosis, endometriosis itu ada di permukaan peritoneum, tapi dia ada yang sudah menembus peritoneum. Dan itu mengikat jaringan-jaringan di sekitarnya, terutama di daerah ureter. Oke, next slide. Nah, dampak cedera ya, ini ada dua, saat operasi atau pasca operasi. Saat operasi maka kita harus diagnostik pasti bahwa itu betul-betul cedera. Kalau ragu-ragu, konsultasi. Ya. Dampak berikutnya adalah prosedurnya lebih lama karena kita menunggu dokter konsultannya, menunggu di repair dan sebagainya, dipreparasi, perlu alat bahan dan obat tambahan, dan perlu konsultasi expert. Jadi kalau memang teman-teman semua nanti ada cedera pada ureter atau buli-buli, ya sudah serahkan ke urologi selama urologi itu ada di Anda.
Kalau tidak ada, misalkan ada dokter bedah, tolong diinformasikan bahwa yang akan membantu nanti adalah dokter spesialis bedah. Ya, itu harus diinformasikan di awal. Karena ada kasus kejadian setelah tahu bahwa yang mengoperasi bukan urologi, maka si SPOG tersebut dituntut ya oleh keluarganya. Pasca operasi, alasnya memanjang, kosnya meningkat, risiko infeksi, cacat, ya, kemudian kemungkinan terjadi cacat, dan ada unsur mediko-legal. Makin nanti akan kita bahas di belakang. Ya. Ini harus hati-hati. Next slide. Cedera ureter dan kandung kemih itu biasanya ini, ya ada lesi, terligasi, terikat, terpotong, atau devaskularisasi gangguan darah. Saya sendiri pernah mengalami devaskularisasi ketika di daerah sakrouterina ada endometriosisnya, kemudian saya kauter dan terjadilah kerusakan vaskuler di daerah ureter dan ureternya juga nekrosis ya. Karena ternyata alat itu liar ya, listriknya menjadi liar. Jadi tidak sesuai lagi, harus dikalibrasi. Hati-hati ya dengan counter itu harus rajin dikalibrasi. Kemudian cedera kandung kemih itu juga bisa laserasi, tusukan, atau cedera termal ya di daerah, biasanya di daerah ujung-ujung ya, itu seringkali terjadi kan vaskularisasinya memang banyak, sehingga di sana kalau terjadi perdarahan, kalau kita jahit yang buli-bulinya kena, kita counter juga bisa cedera termal ya, itu gangguan vaskularisasi sampai dengan nekrosis. Next slide. Nah, faktor risikonya yaitu kedekatan anatomi. Ya. Kita sudah paham betul bahwa topografi ureter itu dari ginjal sampai ke buli-buli itu berdampingan dengan beberapa organ, diantaranya vaskuler, yaitu arteri iliaka, kemudian dengan arteri uterina, dengan bagian dari uterus, dan masuk di daerah buli-buli. Ya, jadi di daerah iliaka, di daerah sini dekat sekali, hati-hati. Kemudian di ligamen sakrouterina tadi, karena dia akan dari belakang akan masuk ke arah ventral, dan di daerah uterina sini ya, ini jaraknya dekat sekali. Terutama kalau ada miom di sini, miom itu akan mendekatkan arteri uterina ini ke arah ureter, ya hati-hati. Atau ada endometriosis yang mendekatkan ke arah ureter. Kalau kandung kemih relatif ini aman ya karena lebih jauh, tetapi pada kasus yang seringkali dialami adalah ruptura atau laserasi di daerah sini ya, daerah fundus sampai ke daerah bawah trigonum. Apa yang terjadi? Karena perlengketan pasca seksio yang dulu atau dilakukan histrektomi pada kasus-kasus dengan perdarahan, ruptura uteri dan lain sebagainya. Ya, next slide. Maka itu kandung kemih harus selalu dikosongkan ya, hati-hati dengan kandung kemih yang terisi. Ini adalah faktor yang meningkatkan risiko karena kasusnya yaitu memang endometriosis, hati-hati seringkali terjadi cedera pada ureter dan vesika unaria. Kemudian ada perlengketan akibat dari infeksi maupun dari endometriosis. Kasus-kasus onkologi, kemudian riwayat pasien ini hati-hati ya. Kalau riwayat pasien dulu pernah operasi sebelumnya, dan yang kita anamnesis apakah pernah terjadi infeksi pasca operasinya, kemungkinan akan terjadi adesi. Dan ini pada pemeriksaan awal kita bisa lakukan dengan vaginal touche, maka dia akan hati-hati kalau kita tidak bisa menggoyang bagian uterus bawah, itu hati-hati, kemungkinan ada adesi. Atau kalau kita goyang, pasien merasa tidak nyaman pada perutnya. Faktor operator, pengalaman pembedahan, ya, kerjasama tim. Kalau kita sudah punya tim, asisten yang sangat-sangat bisa diajak kerjasama, sudah saling paham, itu lebih mudah ya, lebih mudah kita melakukan operasi dengan menghindari komplikasi. Kemudian jenis operasi, histrektomi, operasi prolap organ panggul, dan sebagainya. Faktor prosedural ini ada yang simple, operasi histrektomi simple, supravaginal. Makanya itu kalau ingin terhindar dari
resiko lesi ureter, kita lakukan saja supravaginal ya, hysterektomi. Kemudian radikal, debulking itu akan mudah. Konservatif pada miom-miom yang multiple yang besar-besar seperti gambar ini juga berisiko terjadinya cedera pada buli-buli maupun ureter. Slide, next slide. Pencegahannya seperti apa? Jadi nomor satu teknik pembedahannya ya. Kalau bisa didiagnosis pra-bedahnya itu nomor satu ya, praoperasinya. Jadi dipalpasi, di USG, kalau kita ragu multiple myom di MRI dan sebagainya. Dari sisi teknik bedahnya nomor satu big surgeon is big incisi. Jangan insisinya kecil-kecil. Insisi kecil, insisi besar pasien nggak tahu kok ya sama saja. Itu lebih memudahkan bagi kita. Menguasai topografi anatomi perjalanan ureter, identifikasi pentingnya mengenali dan memvisualisasikan ureter ini ya, sehingga kita terhindar dari menjepit dan sebagainya. Kita bisa melihat dengan cara mengangkat kalau itu loose fundus uteri itu kita jepit, kita angkat ke anterior ya, anterior ke depan anterior, maka kita akan melihat di bagian ligamen sacrum ini darah infundobelvilcum itu kalau kita telusuri ke bawah, nah disitulah terjadi adanya bayangan ureter akan tampak ya. Dan kalau tidak ada perlengketan sama sekali, maka pulsasi ureter itu bisa dilihat. Tetapi kalau itu ada adesi, ada bekas infeksi, maka kita tidak akan melihat. Yang paling aman adalah dilakukan diseksi ureter dulu ya. Kita buka peritoneumnya, kemudian kita buka, kita amankan, maka pada waktu kita membuka peritoneum, otomatis ureter itu akan bergeser ke lateral. Ya. Kemudian diseksinya secara hati-hati kalau di daerah yang ada ureternya dan alatnya. Nah makanya itu kalau bisa rumah sakit itu jangan pindah-pindah. Kalau bisa ke rumah sakit saja, kita sudah familiar dengan peralatan yang ada. Ya. Dan usahakan alat itu proper untuk masing-masing operasi. Jadi tidak semua alat sesuai untuk jenis operasinya. Kemudian penggunaan kauter yang cermat. Ya, ini kalau dengan ureter, hati-hati kalau kita berjarak 1 sampai 2 cm, di bawah 1 atau 2 cm terhadap ureter atau buli-buli, itu ada kadang-kadang kauter itu kita tidak tahu ya kekuatannya seperti apa, tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Slide. Nah, ini juga tadi sudah ya, jadi visualisasi ureter. Nah, yang kedua ini persepsi jarak. Ya, berapa jauh kalau kita akan mengklaim misalkan arteri uterina, itu kira-kira berapa jauh ya ureter itu. Sehingga ukuran klaim, kedekatan klaim dengan tubuh uterine body-nya itu sedekat mungkin. Artinya kalau kita mengklaim di daerah arteri uterina itu sedekat mungkin dengan uterus, kita akan menjauh. Dan yang penting adalah tariklah uterus itu ke arah atas. Ya. Pada waktu kita menarik ke arah atas, maka ureter itu menjauh ke samping. Jadi hati-hati ya, itu harus. Dan jangan asisten yang menarik, kita sendiri, operatornya yang menarik. Ya. Kalau asisten kita nggak bisa mengukur kekuatan dia menariknya seperti apa. Deseksinya, ya penebalan alat, jangan menjepit jaringan-jaringan yang tadi teridentifikasi kedekatan ureter dengan hal-hal yang akan kita lakukan operasi. Kemudian hindari penggunaan elektrokauter kalau tidak perlu. Ya. Saya kalau hanya perdarahan vena saja, biasanya dipakai tampon saja. Cuman ya hati-hati ya, tamponnya dihitung. Kalau masuk 5, keluar harus 5. Oke, slide. Pencegahan, jadi kenali faktor risiko pasien, dari riwayat operasi, kemudian penyakit penyerta, ya ini sudah saya sampaikan tadi. Ya. Slide ini. Nah, pengenalan dan diagnosa cedera ureter. Jadi selama operasi itu observasi mengamati adanya gelembung udara atau hujan. Ya, terutama kalau kita memang operasinya berada di daerah dinding pelvik lateral belakang. Kalau kita tidak, ya kita jauh dari ini. Tetapi pada operasi-operasi yang ada perlengketan, kita harus lebih hati-hati lagi.
Saya anjurkan untuk dilakukan diseksi pada peritoneum untuk menjauhkan dan mengidentifikasi. Kemudian tes pewarnaan. Ya, kalau dia ragu-ragu pakai tes disuntikan dengan indigo karmin, kita tunggu saja. Nanti kalau keluar cairan yang berwarna indigo kekuningan, berarti ada kebocoran pada ureter. Pasca operasi tanda gejalanya biasanya adalah urosepsis. Jadi pembengkakan perut, keluarnya urin ke dalam rongga abdomen, itu bisa diperiksa dengan USG, CT scan atau kontras atau sitoskopi. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk melakukan diagnostik yang intensif pada kasus-kasus yang ada kecurigaan, ya, cedera budi-budi atau biasanya kita lebih awal kalau produksi urinnya itu tidak banyak. Cairannya sudah banyak, produksi urinnya tidak banyak. Diberi lasik, tes lasik juga tidak keluar, nah berarti terjadi pengeluaran urin di dalam kandung rongga abdomen. Slide. Penanganannya, jadi penanganan akut bisa dioperasi saat itu juga, sebetulnya dengan konsultasi, memanggil urologi untuk membantu perbaikan. Nah, ini ada peraturan dirjen sekarang ya. Jadi kalau kita tidak memiliki kompetensi, kita diharapkan untuk tidak melakukan operasi. Jadi serahkan, konsultasikanlah kepada sejawat yang memang ahli menangani kasus cedera ureter. Ya. Pada penanganan tertunda tergantung pada jenis dan tingkat keparahan cedera, pemasangan stent ureter, nefrostomi, tabulasi dan sebagainya nanti tergantung dari teman-teman bedah urologi. Slide. Nah, sekarang kita membahas tentang medico legal. Ada kasus dengan medico legal, jadi kemungkinan medico legal kita melakukan komplikasi. Nomor satu, kita pastikan bahwa sudah operasi itu sudah memiliki informed consent. Dan kalau ada terjadi komplikasi, kita lakukan informed consent lagi kepada keluarganya untuk penanganan komplikasinya. Dokumentasikan secara lengkap, akurat, ini harus selengkap-lengkapnya. Ya. Kemudian pencatatan detail operasinya, step by step prosesnya, dan temuan komplikasinya seperti apa, itu harus Ini kadang-kadang menjadi kontroversi karena takut ketahuan. Ya, jangan, itu zaman dulu. Sekarang harus dicatat dengan bagus. Ya, karena apa? Karena kejadian rekam medik itu adalah milik pasien. Jadi kita harus, kalau kita tidak mencatat dengan bagus, kita akan kena pasal-pasal yang lain. Pengakuan cedera ini juga beda dengan pengakuan salah, ya. Jangan mengaku salah. Tetapi pengakuan cedera itu harus disampaikan kepada keluarga kalau pasien masih dalam kondisi pembiusan. Kemudian pasca operasi sekali lagi didokumentasikan. Ya, slide. Komunikasi dengan pasien jangan sampai putus, jujur, terbuka, nggak apa-apa ya, jangan. Empati, tetapi jangan mengaku bersalah. Bahwa kita bisa tunjukkan angka komplikasi itu sekian persen, itu gunanya tadi di awal saya menyampaikan angka komplikasi. Jadi kalau itu dikatakan 2%, 2 di antara 100 pasien akan berisiko terjadi lesi pada budi-budi ureter. Ya. Jadi itu jangan mengaku bersalah. Jadi ada tentang fakta klinisnya itu disampaikan. Ya. Kemudian konsultasi ahli medis, perusahaan asuransi juga kalau dia pakai asuransi, dan konsultasi ahli hukum kalau ada kecenderungan memperkarakan. Ya. Kalau tidak, jangan sekali-kali kita mendatangkan lawyer dulu. Ya. Lawyer itu belakangan ya. Kalau bisa kita dah mediasi dengan keluarga secara sepihak saja, secara kita saja, tidak melibatkan orang ketiga. Slide. Nah, ini strategi pembelaan, jadi tidak adanya kelalaian, ini ditunjukkan bahwa cedera bukanlah kelalaian, ini diyakinkan dulu pada keluarga. Ya. Kemudian kita sudah mengerjakan standard of care. Jadi kita hati-hati, makanya itu kalau operasi yang kita menggunakan metode kebiasaan sendiri, itu kalau ada
cedera itu berisiko sekali ya. Kita menggunakan standar-standar yang sudah kita. Yang ketiga, dokumentasi yang kuat. Sekali lagi, dokumen ini hak pasien ya. Dan yang keempat, upayakan mediasi di antara kita dengan keluarga dan pasiennya. Dan jaga komunikasi dengan baik. Itu salah satu kunci yang terbaiknya. Slide, rasanya habis sudah ya. Oke, jadi keep going, jadi jangan takut dengan adanya materi komplikasi nanti kita jangan jadi takut operasi. Yang penting hati-hati ya. Saya kembalikan ke Dr. Dimas. Terima kasih Dr. Dimas. Baik, terima kasih banyak Dokter Hari. Menarik sekali slide-nya, Dok. Jadi setidaknya mungkin ada saran tadi, exposure harus jelas, kemudian traksi ke kranial, dan Dokter Hari mengingatkan bahwa komplikasi bukan suatu kelalaian. Baik, kita lanjut ke Dokter Tri Hastono. Silakan Dokter Tri. Iya, terima kasih Dokter Dimas. Ini, selamat pagi Dokter Hari, Dokter Seto, dan Iya. senior sejawat sekalian yang hadir ya di acara TAS ini. Mungkin saya lebih singkat aja ya Dokter Dimas dari eh, Dokter Hari Paraton ya. Sebentar, saya coba share screen dulu ya. Ya, sudah tampak ya Dokter Dimas. Ya, Ya. Oke, baik. Mungkin lebih apa namanya lebih singkat ya dari Dokter Hari ya, memang mencegah ya. Ini sudah disampaikan Dokter Hari ya, tadi insidennya kalau uretra mungkin kurang lebih 1 sampai 2%, sedangkan cedera kandung kemih itu mungkin 3 kalinya cedera dari ureter. Nah, untuk pencegahan kita bisa pre, intra maupun post operatif. Nah, ini sudah dijelaskan juga sama Dokter Hari. Jadi untuk preoperatif kita harus ini ya, harus apa namanya identifikasi dan jeli dalam eh, apa namanya menentukan bagaimana cara operasi dan tadi sudah memprediksi terjadinya komplikasi ya. Jadi riwayat operasi sebelumnya apa misalnya bekas operasi berapa kali ya dan kondisi patologis misalnya endometriosis atau miom yang besar ya yang bisa membuat anatomi dari uretra itu ureter ataupun vesikanya berubah ya. Dan bila diperlukan ya dilakukan imaging. Nah, tadi juga diperlukan juga konsultasi ya pre-op. Misalnya memang ada kesulitan, jadi sudah ada backupnya. Nah, kemudian, nah ini yang penting juga inform consent ya mengenai kondisi patologis, operasinya ya, supaya nanti tidak terjadi masalah seperti yang sudah dijelaskan Dokter Hari tadi ya. Nah, kemudian kita intraoperatif. Yang penting ya tentunya kita harus mengetahui anatomi, visualisasi organ-organnya, prinsip diseksinya. Tadi sudah juga dijelaskan oleh Dokter Hari bagaimana cara identifikasi dan mobilisasi. Ini terutama mobilisasi dari bladernya ya. Yang perlu diingat, ureter itu kurang lebih panjangnya 25 sampai 30 cm dan memasuki di apa namanya pertengahan dari arteri iliaka itu ya, itu dibagi setengah, jadi mungkin sekitar 12 sampai 15 cm yang masuk ke daerah pelvis. Nah, ureter itu ada di bawah arteri uterina dan 1,5 cm di lateral cervix ya. Kemudian, nah ini yang sering itu daerah vasa uterin ya, dari arteri uterina ini yang paling sering terjadi cederanya daerah situ. Ternyata yang paling sering juga prosedur simple hysterectomy saja juga menyebabkan cedera ureter. Yang paling sering cederanya apa? Obstruksi ya. Obstruksinya karena apa? Karena aktivitas ligasi. Jadi ketika kita mengikat, nah itu ikut terikat. Dan biasanya diagnosisnya itu bisa intra dan pos itu ya 50-50 diagnosisnya. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Tentunya yang paling diagnosis pastinya ya dengan sistoskopi ya. Kita evaluasi tumor ureternya apakah ada peristaltiknya atau pergerakan atau semburan dari produksi dari urinnya ya. Bila perlu kita juga tes Adona ya, kalau kita biasanya pakai Adona atau Indigo Carmin yang ada biasanya Adona itu kita injeksikan 10 menit kita
evaluasi. Ya. Kemudian kalau pada vesika, nah ini yang paling penting kita identifikasi vesikovaginal fold-nya, kemudian diseksi dari posterior bladder ya. Biasanya kita ya melakukan diseksi tajam supaya jaringannya itu lebih jelas. Ya. Dan yang harus hati-hati lagi ketika melakukan total hysterectomy kita mau mengikat stom vaginanya ya. Hati-hati daerah posterior bladdernya. Bagaimana identifikasinya ketika intraoperatif ya kita evaluasi darah ya di kateternya apakah ada darah di kateter, kemudian urin intraabdomen. Biasanya kita bisa injeksikan juga apa transuretra ya kita masukkan methylene blue kita lihat kalau ada kebocoran di intraabdomen dan yang lebih pasti lagi pastinya kita evaluasi dengan sistoskopi ya. Nah, ini pos operatifnya ya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan dengan lengkap, gejala, pemeriksaan fisik, laboratorium, imaging, dan yang tentunya tata laksananya. Ya, biasanya kita melakukan tes ini ya, tes tampon atau tes kasa yang kita taruh di vagina. Nah, itu bisa kita kombinasi, misalnya kita injeksikan Adona tadi, kemudian kita masukkan juga methylene blue ke vesika. Ya, kalau posisinya di atas dan tidak berubah warna menjadi biru, nah itu kemungkinan besar cederanya pada ureter. Ya, tapi kalau berwarna biru, methylene blue, nah itu eh, harusnya dari vesikanya ya cederanya. Kemudian yang paling penting setelah kita identifikasi ya, kita pasang kateter urin ya. Ada yang bilang 4 minggu, 6 minggu itu bisa memperbaiki fistula yang kurang dari 1 senti. Itu bisa memperbaiki, eh, bisa menutup dengan spontan. Tapi yang jelas kita berusaha supaya tidak menambah besar dari fistulanya ya karena semakin besar fistulanya akan semakin sulit lagi kita untuk melakukan eh, repairnya. Ya, baik. Kemudian, ya cukup sepertinya dari saya Dokter Dimas karena sudah banyak dijelaskan ya oleh Dokter Hari. Mungkin ini sekedar iklan. Nanti ada Sufes ya tanggal 27-28 September. Mungkin yang berkenan ikut, monggo. Baik, terima kasih Dokter Dimas. Baik, terima kasih Dokter Tri. Kita langsung ke question and answer. Sejauh ini sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Dokter Arya. Bagaimana cara identifikasi ureter yang paling mudah, terlebih kalau lokasinya berubah karena desakan tumor seperti mioma dan kista, apalagi kalau ada perlengketan. Ya, monggo saya ke Dokter Hari dulu, monggo. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Arya yang selalu setia mengikuti acara ini. Jadi untuk sekali lagi memang variasi tumor itu kan luar biasa banyaknya ya. Jadi tumor itu bisa sebagai kista, bisa juga sebagai miom yang cukup besar ukurannya ya. Biasanya yang subserous miom atau yang bertangkai, kemudian dia ada posisinya di bagian posterior. Nah, kalau kita operasi tidak ada perlengketan, maka sebetulnya mudah saja ya, kita ambil miomnya ya sudah selesai. Kemudian kalau yang kista ini yang biasanya ada perlengketan, terutama kista-kista coklat. Atau yang paling serem perlengketannya itu kalau ada tubuh ovarial abses. Nah, sekali lagi jadi memang ada dua hal yang kita harus lakukan. Nomor satu, deteksi yang visual, ya, secara visual. Jadi kita lihat betul bagian-bagian perlengketan tumor itu kita pisahkan secara visual. Tetapi bagi teman-teman sejawat, kalau kita lihat senior-senior kita, guru-guru kita dulu, nah, belajarnya itu matanya itu ada di ujung jarinya. Ya. Jadi hanya dengan gerakan, itu tidak, gerakan itu memang sudah terlatih betul. Dan dia pada posisi ujung-ujung jari itu berdekatan kepada mengorbankan bagian dari tumor. Bukan berada pada sisi
peritoneum. Jadi memang tumornya yang dikorbankan dulu. Cuman resikonya dengan kita bahasa Jawanya nyowok ya dulu itu ya. Itu kalau tumbuh abses dan sebagainya, kalau kita korbankan tumornya, masa tumornya pada di bulking dan sebagainya, maka perdarahannya akan bisa hebat sekali. Karena perdarahan arteri neovaskularisasi itu terjadi dari eh, masa tumor yang menghubungkan dengan dinding-dinding pelvik. Dan pada waktu itu kita putus, maka akan terjadi. Biasanya yang harus, kalau kita belajar dari Prof. Prahitno, ya Prof. Heru, Prof. Hatno, itu modalnya hanya kasa abdomen. Ya. Siapkan kasa dulu kalau kita akan melakukan. Jangan kita melakukan setelah perdarahan baru kita minta kasa. Kasanya diminta dulu, disiapkan, ya, jangan dibuka dulu, tapi disiapkan saja. Jadi pada waktu sudah terjadi perdarahan, pasang kasa sebanyak-banyaknya. Bisa 3, bisa 4, bisa 6, dan sebagainya. Ya kita tekan dulu, kemudian kita berpikir ya akan melakukan apa. Itu yang biasa kita kerjakan. Kita mau nggak mau memang itu tugas kita, pekerjaan kita yang memang seperti itu. Ya, selama selama inform concern-nya sudah dijelaskan dengan bagus, ya bahwa ini ada risiko perlengketan dan sebagainya bisa terindek. Yang sekarang paling baik adalah dengan diagnosis menggunakan MRI. Jadi praoperatif itu yang harus disiapkan dengan bagus. Memang mahal, tapi kan tidak semua pasien harus di MRI ya. Hanya pasien-pasien khusus saja kalau ada USG kita mengesankan massa itu berada ke sisi posterior atau multiple, sebaiknya dilakukan MRI, dan MRI itu dibaca bersama-sama dengan pasien dan keluarga. Ya. Bagaimana identifikasinya? Ya itu tadi ya, kalau perlengketan kita nggak bisa mengidentifikasi, itu namanya blind dissection. Tapi ya itu memang harus dikerjakan. Ya. Yang kalau bisa dipisahkan tadi ya, kalau masa tumornya kayak miom itu kan tidak ada perlengketan ya, relatif tidak ada perlengketan. Kalau kita melakukan hysterektomi radikal, ada indikasi bahwa akan ada pengangkatan rahim, kita bisa mengangkat tadi, kemudian bagian posterior peritoneum yang di daerah infundopelvicum itu yang kita buka ke arah ke kranial. Ya, nanti di sana kelihatan nanti ureternya akan teridentifikasi, kemudian kita diseksi secara tubul. Nah, kalau teman-teman yang melakukan radikal hysterektomi tanpa ditackle ya, ditackle dan dijauhkan ke lateral, itu lebih meyakinkan lagi. Karena dengan demikian maka kita akan terhindar dari cedera ureter. Kira-kira gitu. Ini ureter ya, dokter. Dokter Dimas ya. Ya. Gitu, Dokter Dimas. Oke, baik, terima kasih Dokter Hari. Dokter Tri, ada tambahan? Ya, dokter Dimas. Ya, yang paling penting memang kita tahu apa anatominya tadi ya, dokter Dimas. Kalau memang kita apa namanya eh, masanya yang sulit untuk dilakukan operasi ya sebaiknya kita identifikasi terlebih dahulu. Artinya kita bisa membuka retroperitonealnya ya. Jadi supaya ketika kita melakukan diseksi atau mengangkat tumornya itu akan lebih aman. Artinya kita benar-benar tahu kondisi dari ureternya nanti. Ya, ya itu kita bisa buka dari posterior apa namanya peritoneum ataupun dari anterior. Kemudian kan kita mengikuti dari arteri iliaca itu ya. Dia jalannya kan bersamaan dengan arteri iliaca. Nah, itu kita bisa identifikasi eh, di situ ya. Jadi kalau ya memang seharusnya kalau memang operasinya banyak perlengketan dan lain-lain kita harus harus identifikasi ya. Jangan sampai kita melakukan pemotongan atau ini tapi kita tidak bisa eh, melihat secara visual dari ureternya. Ya. Mungkin itu Dokter Dimas tambahannya. Atau tambahan dokter, mungkin bisa Iya, dipasang biji iya. ureter kateter, ureter bukan biji
ureter kateter. Jadi sebelum operasi kalau memang kita pada MRI-nya juga sudah berisiko ya, massa tumornya itu sangat lengket dengan ureter, maka kita bisa melakukan pemasangan ureter kateter yang minta. Iya. Biasanya teman-teman dari urologi akan membantu memasangkan. Dan itu nanti akan memudahkan kita melakukan palpasi, tracking di mana ureter itu berada. Iya, kembali Dr. Dimas. Ya, oke, terima kasih Dokter Hari, Dokter Tri. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini juga masih dari Dokter Hari ya. Secara teori, benang jenis apa yang paling tepat untuk menjahit buli bila terjadi jebol atau ruptur ya? Kemudian apakah pemberian antibiotik wajib diberikan pasca operasi ruptur buli? Monggo Dokter Hari, Dok. Buli, Dr. Tri, jawab. Iya. Monggo, Dok. Iya, baik. Jadi kalau apa namanya cedera pada buli ya, kita memang benang yang dianjurkan itu yang dengan delay absorb, ya, delay absorb. Kemudian yang nomor 30 ya, itu bisa dengan continuous maupun interrupted. Itu tergantung juga bagaimana bentuk lukanya. Ya. Artinya kalau memang kita bisa melakukan dengan interrupted, apa, dengan jelujur ya boleh kita jahit dengan jelujur ya. Jadi mulai lapisan otot apa namanya detrusornya dahulu, kemudian baru yang lapisan luar dari vesikanya. Nah, itu kita jahit dua lapis dengan menggunakan benang yang diabsorb, boleh monofilamen maupun multifilamen ya. Sekarang multifilamen yang sintetik kan sudah bagus semua ya, bisa apa namanya ada antibakterialnya dan yang lain-lain. Nah, kalau untuk antibiotik ini mungkin dokter Hari ya yang lebih ini. Tapi kalau mungkin dari pengalaman saja, kalau memang kita takut untuk terjadi infeksi ya, dan itu kan juga sebenarnya lukanya ya memang bersih terkontaminasi ya. Artinya kalau apa namanya kita melakukan cedera, nah eh, kita sudah melakukan memberikan profilaksis. Nah, bisa kalau saya pribadi biasanya melakukan hanya penambahan 1 kali 24 jam untuk antibiotik. Ya, sama dengan apa namanya ruptur perineum derajat 4 lama itu ya. Kita biasanya di sini hanya menambahkan 1 kali 24 jam ya. Kecuali memang penyebabnya yang lain ya, misalnya karena tubuh ovarial abses atau yang lain ada cedera. Nah, itu mungkin kita belum perlu memberikan terapeutik antibiotik. Nah, mungkin dokter Hari nih yang lebih ini mengenai antibiotiknya, dok. Iya, jadi kalau terjadi komplikasi ini komplikasi ya pada buli ya, Silakan. pada waktu operasi. Jadi kita tidak memberikan antibiotik tambahan selama tidak melampaui operasi 3 jam. Kalau operasinya melampaui 3 jam, kita harus memberikan antibiotik durante operasi pada 2 gram lagi ya, cefazolin. Kemudian kalau terjadi perdarahan lebih dari 1.500, mungkin akibat operasinya, kita harus menambah 1 kali dosis yang sama ya, jadi cefazolin 2 gram. Jadi kalau teman-teman masih ragu-ragu, boleh ditambahkan, jadi post-op itu tetapi sampai batas waktu 24 jam saja dari pemberian pertama. Jadi kalau sudah lewat dari 24 jam itu sudah tidak diperlukan. Saya pernah beberapa jurnal yang di Inggris itu tambah pada operasi fistula, itu mereka di Inggris itu tidak menggunakan antibiotik sama sekali. Jadi hanya dijahit, kemudian dikasih kateter, tetapi di flushing, ya diberi, dia minum sampai infus dan minumnya itu sampai 6 liter. Jadi karena dipasang kateter urin, jadi urinnya banyak sekali. Nah, jadi kayak ada aliran gitu. Nah, di sana bakteri tidak sempat beranak pinak. Kan bakteri itu beranak pinak setiap 20 menit. Dengan demikian maka terus bakteri yang itu keluar semua. Jadi relatif buli-bulinya itu steril. Steril tanda petik ya.
itu mereka melakukan percobaan tidak memberi antibiotik sama sekali. Jadi antibiotiknya di awal saja, profilaksis sekali saja, ya, cefazolin 2 gram, setelah itu mereka melakukan itu. Dan hasilnya juga bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan pemberian antibiotik yang terlalu tinggi dan dalam waktu jangka panjang. Karena antibiotik itu kalau setelah hari keempat, hari kelima, dan seterusnya, itu mulai terjadi faktor seleksi. Bakteri yang mudah-mudah mati, tetapi bakteri yang jahatnya, yang resisten itu akan tumbuh pesat karena tidak ada yang menghambatnya. Karena bakteri-bakteri yang baiknya dimatikan oleh antibiotik, bakteri yang sudah resisten maka akan tumbuh pesat. Yang kedua, teknik-teknik aseptik, ya itu harus diperhatikan, masang kateter dan sebagainya itu harus menggunakan teknik aseptik yang bagus. Gitu ya Dokter Harya, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Adi Paraton dan Dokter Tri. Ini pertanyaan berikutnya dari Anonymous. Bagaimana cara mohon tips agar tidak terjadi fistula vesikofagina pasca total hysterektomi? Monggo, Dokter Hari dulu mungkin dok. Ya, baik. Baik, jadi kalau histerektomi yang tidak ada riwayat operasi sebelumnya mungkin relatif lebih aman ya. Tetapi kalau histerektomi pasca operasi sebelumnya, mungkin pernah operasi seksio 2 kali, pernah seksio 3 kali, pernah tubuh ovarial abses dan lain sebagainya, maka ada kemungkinan terjadi perlengketan, ya meskipun jarang. Tetap, ya, apalagi kalau ada endometriosis, ya endometriosis itu senangannya memang di situ, di daerah lateral. Ya, lateral kalau kita buka mengupas ya vesikoplika vesiko itu ya, itu kan di ujung-ujung kiri dan kanan bawah itu memang itu kesenangannya seperti itu karena ada saluran limfe yang di daerah situ ya. Nah, sehingga itu akan menimbulkan perlengketan. Nah, kiatnya seperti apa? Jadi yang paling penting adalah deteksi buli-buli dari ismus uterusnya itu sebaik mungkin menggunakan metsembum. Ya. Kalau sudah ahli menggunakan gunting sembarang saja bisa, tetapi yang paling aman adalah menggunakan metsembum. Ada yang senang menggunakan jari yang dibungkus kasa kemudian didorong ke bawah. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Ya, yang paling bagus adalah nomor 1, uterusnya ditarik ke kranial depan, kemudian dilakukan diseksi pelan-pelan menggunakan gunting metsembum. Ya. Memang boleh sih menggunakan kasa, itu kan faktor kebiasaan. Cuman arahnya mendorongnya itu kuku kita itu ditekan kepada ismusnya. Jadi bukan gini cara mendorong. Kalau gini jebol. Kalau terjadi perlengketan, jadi kalau indorongnya gini, maka kalau terjadi perlengketan maka akan terjadi robekan buli-buli. Karena kita tidak tahu ketebalan buli-buli pasca operasi. Jadi kita harus gini dorongnya. Kalau ini tubuh terus ya. Jadi kita menghindari, kita mengoyak sebagian dari lapisan pada ismus uterinya. Itu yang paling aman. Dan seberapa jauh, ya sejauh mungkin kalau kita akan melakukan. Apalagi kalau kita akan melakukan radikal histerektomi, kan kita akan mengangkat sepertiga bagian dari vagina atas, ya, yang proksimal. Jadi kita pelan-pelan, vaskularisasinya, nggak perlu ke susu kalau sudah di daerah bawah, karena vaskular di daerah vagina itu cukup banyak. Dan kalau kita tidak bisa merawat atau pengikatan ligasi kita tidak bagus, akan berpotensi terjadi hematom. Hematom di daerah paravaginal itu bisa sampai perdarahannya bisa sampai 2000-3000 cc. Jadi bisa sampai shock orangnya. Karena itu nanti akan retroperitoneal, dia bisa sampai ke daerah daerah atas, ya, ke daerah ginjal dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, kita step by step. Yakinkan alat yang kita gunakan itu bagus, ya. Kalau kita jangan paksakan alat-alat yang sudah tidak bagus untuk operasi di daerah bawah itu. Maka itu di dalam
operasi radikalistektomi kan klaimnya khusus ya. Klaim itu mempunyai alur yang khusus. Kalau sudah dijepit dia tidak bisa, nggak bisa geser. Bahasa Jawanya merusut, bahasa Indonesianya merusut itu apa? Merucut. Ya kalau sudah diklaim karena dia alurnya adalah bukan gini apa longitudinal, memanjang. Dan kekuatannya luar biasa kalau sudah dijepit itu. Jadi kalau memang teman sejawat rajin melakukan total abdominalektomi, ya itu tadi ya, jadi rajin-rajinlah membuka itu. Karena dengan demikian maka cedera bulinya nanti akan bisa terhindar. Kemudian juga gitu kalau ada perdarahan misalkan akan melakukan kauterisasi, hati-hati dengan masif dengan berulang-ulang. Pastikan sumber perdarahannya dulu dibuka, kemudian kalau bisa diikat. Ya. Tidak dilakukan kauterisasi. Terima kasih, Mas. Oke, menarik sekali. Terima kasih, Dokter Tri. Dokter Tri, monggo dok, ada tambahan dok? Ini yang tips tadi ya, agar tidak Iya, mencegah ya, fistula vesicovagina. terjadi. Iya, iya tadi ya, yang paling penting memang kita identifikasi apa resiko vaginal fold-nya itu kan biasanya kalau kita histerektomi kelihatan ya. Kalau kita biasanya melakukan misalnya apa SC itu kan ada kita melakukan bladder flap ya. Nah, itu harus identifikasi dengan baik supaya ya kita tidak mencederai ya. Kemudian di seksi apa namanya posterior bladdernya tadi sudah disampaikan Dokter Hari ya. Artinya hati-hati kalau kita melakukan secara tumpul ya. Kalau kita secara tajam kan kita bisa mengorbankan yang daerah apa namanya uterusnya ya, bukan bladdernya yang kita kita gunting atau kita cederai. Itu kemudian yang terakhir ya ketika histerektomi itu tadi apa namanya ketika kita memotong dari vaginal cuff-nya atau stom vaginanya ya. Jadi harus memastikan benar-benar bladdernya sudah turun ya. Dan yang terakhir bisa waktu menjahit. Hati-hati ketika menjahit stomnya. Jangan sampai vesika itu ikut terjahit. Nah, itu biasanya terjadinya fistula psikovaginanya lebih lebih lama ya terdeteksinya. Karena ketika benangnya sudah terserap, ini ada cedera, nah itu dia baru terjadi fistula vesikovagina. Ya. Kemudian ya post operatifnya itu kalau kita memang sudah curi mungkin yang kecil sangat kecil atau tidak gimana ya atau tidak terdeteksi, mungkin lebih baik kita perpanjang masa pemasangan kateter ya bisa apa namanya ya rata-rata sih 7 sampai 10 hari ya kalau kita memang curiga ada cedera atau sudah kita repair ya kalau sudah kita repair bisa lebih lama lagi 10 sampai 14 ya. Tapi kalau kita diagnosisnya sudah lebih dari 2 minggu, biasanya kita pertahankan lebih lama lagi. Ya. Ya, seperti itu, Dokter Dimas mungkin tipsnya ya. Ya, terima kasih Dokter Tri. Baik, ini ada satu pertanyaan terkait, mungkin ini kaitannya dengan mediko legal ya dok. Jadi izin bertanya apakah masih bijak dokter untuk masa sekarang ini jika mengalami cedera vesika urinaria durante operasi dan kita menjahit sendiri atau sebaiknya dikonsulkan ke dokter bedah atau urologi? Bagaimana dari sisi hukumnya bila kita menjahit sendiri dan jika masih mungkin menjahit sendiri mungkin ada pengalaman terkait tekniknya dok. Mungkin dari aspek mediko legalnya dokter Hari mungkin dok. Silakan dok. Ya, baik. Jadi ini kalau vesika urinaria itu memang ada perbedaan. Jadi kalau vesika urinarianya itu cedera di bawah, itu bagiannya objin. Tapi kalau cederanya di atas, itu bagiannya urologi. Itu tidak ada perjanjian yang pasti, itu hanya kayak seperti kesepakatan dari Prof. Yunisaf dulunya. Berbeda dengan Makassar. Makassar itu pendidikan urogenikologinya di sana itu boleh mengerjakan
operasi buli-buli di bagian atas, bahkan sampai dengan ureter, penyambungan ureter, dan lain sebagainya. Itu di Makassar. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya sikap kita di tingkat nasional? Jadi kalau secara mediko-legal, yang paling kuat itu adalah SK Direktur. Karena di SK Direktur itulah yang mengizinkan kita bekerja di rumah sakit itu. Jadi untuk Makassar itu tidak ada masalah, karena memang mereka punya tata kelola atau pedomannya seperti itu. Jadi boleh saja. Tetapi sekarang ini rumah sakit kan bergeser kompetensi base, jadi rumah sakit berbasis kompetensi. Artinya apa? Masyarakat itu dijanjikan akan dikerjakan semua kasus oleh dokter yang memiliki kompetensi. Nah, sehingga kalau memang teman-teman tidak memiliki kompetensi untuk melakukan itu, sebaiknya dirujuk. Ya, itu di SK Dirjen yang baru itu kan ada. Kalau tidak merujuk itu nanti kena MKDKI. Pasal-pasal yang di MKDI-nya itu sangat banyak sekali dan itu akan kita akan kena tindakan indisipliner. Yang kedua, kalau MDKI nanti akan sudah menuntut kita, maka perdatanya juga bisa diteruskan oleh pasien. Ya. Itu nanti akan lebih payah lagi. Ya. Jadi, saya punya pengalaman, yaitu yang saya cerita tadi, saya menjadi saksi ahli di pengadilan, karena teman sejawat kita itu konsulnya bukan ke urologi, ke temannya bedah umum. Operasinya berjalan bagus, sudah tidak apa-apa. Tetapi setelah sekian bulan pinggangnya terasa sakit, dia mengasumsikan bahwa ini karena pasien tadi tidak dioperasi oleh dokter bedah urologi. Padahal di tes apa saja tidak ada gangguan apa-apa, ya. Di IVF dan sebagainya tidak. Artinya, tapi ini kan susah dibuktikan pada kasus seperti ini. Jadi sekali saya kembali lagi, kita mengerjakan berdasarkan kompetensi. Nah, pada waktu kita kredensial, kita kan sudah semacam berjanji, ya, bersumpah berjanji bahwa kompetensi inilah yang saya miliki, kompetensi inilah yang saya bisa lakukan. Gitu. Jadi nggak masalah kalau nanti kalau ada masalah medico legal, nanti yang data-data tentang profil kita, portofolio kita yang diungkap adalah tadi kompetensi kita itu seperti apa, kita bisa melakukan apa. Ya. Jadi yang memang yang tidak, nah sekarang ada kompetensi tambahan, ini yang sedang diupayakan oleh OPOP, organisasi profesi, untuk mendidik teman sejawatnya memiliki kompetensi tambahan. Tapi ini kan masih dalam proses, belum sampai semuanya. Ya. Meskipun operasinya mudah, kan, jahit buli-buli itu kan mudah sekali. Dan kalau bukan fistula, tetapi karena kecelakaan itu kan yang luka primer, itu sangat mudah sekali. Bahkan saya sendiri dari uroginekologi, saya sering kali mengoperasi fistula itu justru saya buka buli-bulinya dari atas dengan insisi sekitar 6 cm atau sampai kadang-kadang kalau dibuka lebar ya bisa 8 cm. Tapi nanti dijahit lagi yang penting. Ya, kalau kita akan approach dari atas, dari transperitoneal, kita bisa melakukan operasi itu. Bisa transperitoneal. Kemudian kita bisa menutup buli. Jadi seperti yang dikerjakan oleh teman-teman bedah, kalau menutup buli-buli itu dari atas, dari transperitoneal. Kalau kami dari uroginekologi, kita menutup fistula itu dari bawah. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita akan melakukan approach betul-betul dengan melukai buli-buli, itu harus di awal harus diberitahukan. Ya. Jadi memang buli-buli itu luka yang dibuat, bukan karena kejadian yang tidak sengaja dan sebagainya. Jadi sekali lagi ya teman-teman semuanya, ini daerah-daerah masyarakat Indonesia ini yang tidak tahu nih hari-hari ini kok sangat sensitif sekali ya. Dengan ucapan, dengan gestur seseorang, itu sangat sensitif sekali. Dan apalagi kita sekarang ini juga di era kompetensi. Ya. Kementerian Kesehatan, Pak Menteri kita itu, ya ada yang bilang framing lah, ada yang bilang apa, saya nggak tahu. Ya. Tetapi memang ingin mengedepankan kompetensi.
Ya, jadi beberapa rumah sakit di Sarawan dan di luar negeri yang dihubungi oleh Kementerian Kesehatan itu memang menekankan kepada pelayanan yang berbasis kompetensi. Kalau kita urut lagi ke depannya, yang kita sebut sebagai patient center care. Artinya pasien berhak mendapat pelayanan yang terbaik. Pasien berhak mendapat pelayanan yang benar. Pasien berhak mendapatkan pelayanan dilayani oleh dokter yang memiliki kompetensi. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau teman-teman memang pernah belajar di satu center tertentu, sudah memiliki kompetensi untuk melakukan itu, ya tidak ada masalah sebetulnya ya. Selama nanti di rumah sakit yang tempat teman-teman bekerja itu sudah disahkan bahwa teman-teman memiliki kompetensi untuk itu ya. Seperti deteksi usus kan gitu ya. Kan tidak harus diserahkan ke digestif. Kita sendiri kalau sudah memang biasa melakukan deteksi usus, ya nggak apa-apa. Kita melakukan deteksi usus. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita serahkan. Kita harus berkonsultasi. Itu Dokter Dimas, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Hari. Dokter Tos, ada tambahan, Dok? Iya, eh, ya sudah banyak dijelaskan Dokter Hari ya, tapi dari segi hukum dan lain-lainnya ya. Cuman kita tetap diajari ya waktu BSS 1 ya untuk menjahit fisika itu. Jadi mungkin ya kalau kita rumah sakitnya sudah standar kompetensinya ada semua ya harus kita konsulkan ya. Kecuali kalau kita memang misalnya standar rumah sakitnya yang dasar ya hanya ada kita SPOG ini ya kita harus bisa caranya ya. Cuman saya lihat lagi di kompetensi SPOG umum kok enggak ada ya ini ya. Perbaikan cedera ternyata enggak ada. Barusan saya lihat ini ya. Jadi kalau tekniknya ya tadi seperti yang saya jelaskan, artinya bisa menggunakan benang 3-0 dengan 2 lapis ya, bisa jelujur atau ini. Cuman kalau waktu BSS 1 kita kan dia teknik Lambert atau apa Cornell Stitch ya. Ya itu sebenarnya prinsipnya apa namanya jahitan jelujur itu nanti bisa langsung 2 lapis. Ya, seperti itu. Jadi tapi kalau mau kita jahit seperti biasa itu 2 lapis biasa sudah cukup cukup baik. Ya. Mungkin itu tambahannya Dokter Dimas. Baik, baik. Saya kira cukup ya, karena sudah lebih 5 menit waktu diskusi kita. Terima kasih Dokter Hari dan Dokter Tri. Mungkin saya mencoba menyampaikan beberapa resume. Yang pertama tentu sebelum operasi, evaluasi praoperasi sangat-sangat penting untuk kita memitigasi risiko yang bisa terjadi. Kemudian exposure harus baik. Dokter Hari menyampaikan tadi big surgeon atau big surgery, maka big incision. Kemudian traksi ke kranial, kemudian dilakukan bladder flap dengan cara yang dan teknik yang proper. Kemudian pesan Dokter Hari juga instrumen ya, mungkin sering kita temui instrumen kita sudah tidak optimal tapi masih digunakan. Kemudian edukasi yang baik kepada keluarga dan pasien, sampaikan bahwa komplikasi ini juga bukan suatu kelalaian dan mungkin tadi pesannya tidak jangan meminta maaf. Kemudian terkait kompetensi yang paling tinggi adalah SK Direktur. Selama ada SK Direktur dan memang memungkinkan, mungkin bisa. Baik, saya rasa itu dulu. Terima kasih Dokter Hari dan Dokter Tri. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dokter Seto. Ya, terima kasih Dokter Dimas. Terima kasih Dokter Hari Paraton, Dokter Tri. Jadi alhamdulillah topiknya menarik dan banyak pertanyaan dan tapi alhamdulillah semua sudah terjawab sehingga semoga berguna bagi kita semuanya. Barakallah juga ilmunya pada tiga pembicara. Nanti kita ketemu lagi seperti biasa hari Rabu minggu depan pukul 10 hingga pukul 11 ditanya apa saja sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Dokter Hari Paraton, Dokter Tri. Waalaikumsalam. Wah, Terima kasih Dokter Seto. Turun Dokter Oke, Hari, Dokter Tos. matur